Di tangan gue sekarang ada tablet powerful, keluaran Xiaomi di Indonesia. Tablet pertama dari Xiaomi juga yang menyandang nama Pro di belakangnya. Xiaomi Pad 6s Pro, yang resmi masuk ke Indonesia dengan harga yang lumayan ngegoda. Tablet Android yang biasanya punya spek powerful, speknya high-end lah ya, biasanya ya dibanderol dengan harga yang di atas rata-rata. Wajar, karena memang tablet yang powerful, yang speknya rata kanan, emang ditujuin buat menunjang produktivitas penggunanya. Mau multitasking, main game, multimedia, dan lain sebagainya, pokoknya bisa di perangkat yang powerful. Nah, kayak Xiaomi Pad 6s Pro ini. Cuman yang menarik buat gue adalah harganya cuy. Harganya tuh memang buat sebagian orang memang harga yang tinggi, tapi buat gua dengan ngelihat fiturnya, dengan ngelihat speknya, tablet ini bisa jadi ancaman buat Samsung, buat Huawei juga yang fokus di segmen tablet karena Xiaomi Pad 6s Pro ini harganya cuma 7,9 jutaan aja di Indonesia. Nah, apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, bodi dari tablet ini tuh beneran berkelas. Kenapa? Karena pertama, bodinya udah dibikin pakai material metal yang pastinya lebih solid, lebih tangguh dibanding pakai polikarbonat. Dan cuma ada satu varian warna aja, grey. Ya mirip-mirip ya kesannya dengan Xiaomi Pad 6 yang udah meluncur tahun lalu. Yang gue suka dari tablet ini adalah bagian layarnya. Memang layarnya masih pakai IPS LCD yang menurut gue kayaknya harusnya sih AMOLED ya. Tapi akhirnya gue tahu kenapa Xiaomi tetap pakein panel IPS LCD di Pad 6s Pro. Pertama ya emang buat neken harga. Dan yang kedua, mereka ngimbangin panel IPS LCD ini dengan ragam fitur yang ada. Yang pertama, resolusinya udah 3K. Jadi lebih tajam lagi warnanya, detailnya juga lebih bagus lagi dibandingin sama layar Full HD atau 1,5K. 3K itu udah top lah secara resolusi. Dan yang kedua, refresh rate-nya udah 144 Hz. Refresh rate ini, kalau kata orang Xiaomi, udah kayak berasa monitor gaming karena bakal lebih smooth, lebih mulus lagi, transisi aplikasi itu bakal lancar banget, tapi memang nggak ngedukung refresh rate yang adaptif. Jadi pengaturan refresh rate-nya cuma ada beberapa aja, ada 3, 60 Hz, 90 Hz, dan juga 144 Hz. 120 Hz-nya di skip di Xiaomi Pad 6s Pro. Yang ketiga, layar IPS LCD ini udah ngedukung juga Dolby Vision. Dolby Vision plus 6 speaker dengan dukungan Dolby Atmos. Jadi secara multimedia, visualisasi bakal asik banget pakai tablet ini. Nah, kenapa tablet ini menurut gue cukup menarik untuk harganya 7,9 juta? Karena speknya juga. Secara dapur pacu, Xiaomi Pad 6s Pro ini udah pakai prosesor yang ngebut di kelasnya. Bahkan jauh lebih ngebut kayaknya. Karena kalau Xiaomi Pad 6 cuman pakai Snapdragon 870, nah tablet ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. Salah satu chipset dari Qualcomm yang masih diperhitungkan di tahun ini. Benchmarknya aja di atas 1,5 juta berdasarkan pengujian gue di beberapa smartphone dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Karena RAM-nya 8GB, jenisnya LPDDR5X. Terus juga memori penyimpanannya 256GB, jenisnya UFS 4.0 yang keduanya punya write dan read speed yang lebih cepat. Jadi proses booting, buka aplikasi, gonta-ganti aplikasi, main game, bahkan ngeload data sampai rendering ataupun editing bakal lebih cepat di tablet ini. Ngomongin soal baterainya, jadi Xiaomi Pad 6s Pro ini udah didukung sama baterai 10.000 mAh. Nah, kapasitas baterainya sebenarnya standar-standar aja sih untuk di kelasan tablet karena memang tablet perlu baterai dengan kapasitas yang besar. Tapi yang menarik dari tablet ini adalah chargernya. Chargernya udah punya daya 120 watt. 120 watt hypercharge Xiaomi bilangnya. Ngecasnya seberapa kencang? Kalau tablet kalian mungkin ngecasnya full charge 1-2 jam, tablet ini cuma butuh 35 menit aja buat sampai ke 100%. Untuk pemakaian yang pastinya jauh lebih lama. Bisa mungkin belasan jam atau ya, jadi sekali ngecas cuma beberapa menit bisa dipakai berjam-jam di tablet ini. Nah, fitur lainnya dari Xiaomi Pad 6s Pro yang menurut gua nggak kalah menarik. Yang pertama adalah sistem operasinya. Dia udah pakai HyperOS basisnya Android 14. Banyak banget fitur di tablet ini yang bisa dimanfaatin.
mulai dari kalau di Huawei itu namanya multi-screen collaboration. Kalau di sini tuh gue lupa namanya apa. Nanti gue catat, mungkin editor video nanti dimasukin infografisnya, cuman jujur gue lupa namanya. Intinya fitur ini bisa nampilin screen dari smartphone, dalam hal ini Xiaomi 14. Jadi kalian bisa ngatur-ngatur screen smartphone di tablet ini kayak gini. Jadi smartphone kalian gak usah buka smartphone lagi, tinggal diintegrasiin ke Xiaomi Pad 6s Pro, udah kalian bisa ngatur-ngatur Xiaomi 14 kalian, termasuk ngambil gambar, ngetik, copy paste dokumen dan juga file ke tablet ini secara seamless. Terus juga split screen, udah pasti tablet ini bisa mendukung lebih dari 2 aplikasi secara bersamaan untuk dibuka. Dan soon, kalau kata Xiaomi Indonesia, di China sendiri kan udah ngedukung WPS Office. Jadi WPS Office ini levelnya udah kayak Microsoft Office di laptop Windows 11. Kalian bisa Microsoft Word, bisa Microsoft Excel, pivot table, pokoknya lengkap, beda banget sama WPS Mobile. Fungsinya mirip-mirip kayak di Huawei MatePad series yang terbaru yang pernah kita review juga. Tapi saat ini masih di region Cina. Nah, untuk di Indonesia, Xiaomi Indonesia tuh udah request ke HQ. Semoga aja fitur ini, salah satu fitur andalan Xiaomi Pad 6s Pro ini datang juga di Indonesia untuk user-user di tanah air. Terus juga ada beberapa fitur lainnya kayak AI Art. AI Art ini cocok buat gue yang nggak bisa gambar, karena cuman coret-coret aja, hasil gambarnya bakal di-enhance oleh AI dan bakal dipercantik lagi. Jadi gambarnya bakal lebih jelas, mirip kayak Nvidia Canvas kalau di laptop. Cuman, lagi-lagi ini bakal dihadirin dalam update berikutnya. Dan yang fitur yang menurut gue agak overkill di Xiaomi Pad 6s Pro adalah kemampuan tablet ini untuk nge-sharing layarnya ke monitor eksternal lewat port USB-C ataupun secara wireless. Karena port USB-C di tablet ini udah menarik USB-C 3.2 Gen 1 yang udah pasti lebih cepat dan udah mendukung perpindahan konten ke monitor yang lebih besar di resolusi yang lebih tinggi juga. Untuk kameranya sebenarnya ini lumayan oke sih, ada 50 megapiksel sensor utamanya dan juga kamera 2 megapiksel. Di depan, kalau di posisi landscape ada di bagian atas, ini udah ada kamera selfie 32 megapiksel. Harganya 7,9 juta, cuma satu varian warna aja, jadi beda dengan varian Cina maupun varian global. Kalian juga bisa beli Focus Pen, Xiaomi Focus Pen itu harganya 999.000. Itu udah mulai dijual juga bareng sama ini tanggal 5 Mei. Terus juga ada Xiaomi Pad 6s Pro Touchpad Keyboard. Sesuai namanya, keyboardnya ini bisa di-attach ke tablet Pad 6s Pro lewat pogo pin di sini. Jadi pogo pinnya letaknya agak aneh. Ada di sini bareng sama keyboard casingnya, dan di keyboardnya ada touchpadnya juga yang udah ngedukung multi gesture yang mirip kayak laptop Windows. Jadi secara experience tablet ini udah mirip kayak laptop Windows, meskipun lagi-lagi gue masih belum terbiasa sebenarnya dengan HyperOS, karena tablet yang sering gue pakai sendiri ya kalau nggak Samsung dan juga Huawei, yang menurut gue secara sistem operasi masih lebih bagus lah ya. Tapi ya gue berharap Xiaomi terus mengembangkan HyperOS-nya khususnya buat tablet ini agar lebih banyak fitur lagi ke depannya untuk mendukung produktivitas, kreativitas juga dari para penggunanya. So, itu aja sih hands-on first impression gue dari Xiaomi Pad 6s Pro ini yang resmi meluncur di Indonesia. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech biar kalian tahu nih informasi yang paling terkini di dunia pergadgetan mulai dari hands-on, review, unboxing, dan lain sebagainya. Gue Faisal, bye!